pada zaman dahulu banyak sekali para filsuf, para tokoh yang berlomba-lomba untuk mengembangkan tentang psikologi, termasuk adalah psikologi kepribadian. Nah, kami dikasih judul tentang sejarah dan teori Erik Erikson. Pasti bakalan banyak yang bertanya-tanya, siapa sih Erik Erikson ini? Erik Erikson ini sangat berpengaruh sekali, mempunyai peran penting di dalam psikologi, termasuk psikologi kepribadian. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, saya akan memperkenalkan teman saya dulu nih. Di sini ada saya, Korita Oktaviani Siregar. Ada teman saya bernama Wildan Putra, Koirul Ismi, Yeremias Oga, Aini Masruro, dan Faiz Ahmad. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, saya akan membacakan tentang biografi dari seorang Erik Erikson ini. Siapa sih Erik Erikson ini? Erik adalah seorang tokoh. Dia lahir di kota Frankfurt di Jerman pada tanggal 15 Juni 1902. Dia lahir dari seorang keluarga, ibunya bernama Carla Abharsen, yaitu wanita dari Yahudi, dan ayahnya berkebangsaan Denmark. Nah, waktu Erik Erikson ini kecil, sebelum lahir, orang tuanya ini sudah bercerai atau berpisah. Maka dari itu, ayah dari Erik Erikson ini tidaklah diketahui siapa namanya, tapi yang pasti berkebangsaan dari Denmark. Nah, setelah Erik Erikson ini lahir, ibunya kemudian menikah dengan seorang laki-laki yang menjadi ayah tiri dari Erik Erikson. Nah, itu sekilas dari keluarga tentang Erik Erikson. Nah, pada zaman dulu, Erik Erikson ini sering sekali dibully dengan teman-teman sekolahnya, teman-teman dengan lingkungan sekitarnya. Dibully karena memang Erik Erikson ini memiliki kulit yang berbeda, mata yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Nah, maka dari situ Erik Erikson berpikir tentang siapa sih dirinya sebenarnya, siapa sih jati diri dia. Nah, kemudian tumbuhlah dewasa. Erik Erikson ini sekolah di bidang kesenian karena ia memiliki bakat dan minat di bidang kesenian tersebut. Struktur kepribadian yang dibagi menjadi 3, yaitu ego kreatif, ego otonomi fungsional, dan pengaruh masyarakat. Di sini saya akan membahas tentang ego kreatif. Ego kreatif adalah ego yang dapat menemukan pemecahan kreativitas atau masalah baru pada setiap tahap kehidupan. Apabila menemukan hambatan atau konflik pada suatu fase, ego tidak menyerah, tetapi bereaksi dengan menggunakan kombinasi antara kesiapan batin dan kesempatan yang disediakan lingkungan. Erikson menggambarkan adanya sejumlah kualitas yang dimiliki ego yang tidak ada pada psikoanalisis Freud, yakni kepercayaan dan penghargaan, otonomi dan kemauan, kerajinan dan kompetensi, identitas dan kesetiaan, keakraban dan cinta, generativitas dan pemeliharaan, serta integritas. Ego bukan budak, tetapi justru menjadi pengatur superego dan dunia luar. Ego yang sempurna digambarkan Erikson memiliki 3 dimensi, yaitu faktualisasi adalah kumpulan fakta, data, dan metode yang dapat diverifikasi dengan metode kerja yang sedang berlaku. 2. Universalitas yang berkaitan dengan kesadaran akan kenyataan yang menggabungkan hal yang praktis dan konkret dengan pandangan semesta. 3. Aktualitas adalah cara baru dalam berhubungan satu dengan yang lain, memperkuat hubungan dengan mencapai tujuan bersama. Menurut Erikson, ego sebagian besar bersifat tak sadar, mengorganisir pengalaman sekarang dengan pengalaman diri masa lalu. Erikson menemukan 3 aspek ego yang saling berhubungan, yaitu body ego, ego ideal, dan ego identity. Ketiga aspek tersebut umumnya berkembang sangat cepat pada masa dewasa.
Tetapi sesungguhnya perubahan ketiga elemen tersebut terjadi pada semua tahap kehidupan. Untuk selanjutnya, ego otonomi fungsional dan pengaruh masyarakat bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ego otonomi fungsional adalah ego yang berfokus pada penyesuaian ego terhadap realita. Contohnya yaitu hubungan ibu dan anak. Meskipun Erikson sependapat dengan Freud mengenai hubungan ibu dan anak mampu memengaruhi serta menjadi hal terpenting dalam perkembangan kepribadian anak, tetapi Erikson tidak membatasi teori-teori hubungan id-ego dalam bentuk usaha memuaskan kebutuhan id oleh ego. Erikson menganggap bahwa proses pemberian makanan pada bayi merupakan model interaksi sosial antara bayi dengan lingkungan sosialnya. Lapar adalah manifestasi biologis dan konsekuensinya akan menimbulkan kesan terhadap dunia luar bayi ketika mendapat pemuasan id yang dilakukan oleh ibu. Bayi belajar untuk mengantisipasi interaksi dalam bentuk basic touch pada saat diberi makan oleh ibunya. Basic touch yang dimaksud yaitu suatu kepercayaan dasar anak yang memandang kontak dengan manusia dan dunia luar adalah hal yang sangat menyenangkan karena pada masa lalu bayi, hubungan tersebut menimbulkan rasa aman dan menyenangkan terhadap dirinya. Pengaruh masyarakat adalah pembentuk bagian terbesar ego. Meskipun kapasitas yang dibawa sejak lahir oleh individu juga penting dalam perkembangan kepribadian. Erikson mengemukakan faktor yang memengaruhi kepribadian yang berbeda dengan Freud. Meskipun Freud menyatakan bahwa kepribadian dipengaruhi oleh biologika, Erikson memandang kepribadian dipengaruhi oleh faktor sosial dan historikal. Erikson menyatakan bahwa potensi yang dimiliki individu adalah ego yang muncul bersama kelahiran dan harus ditegakkan dalam lingkungan budaya. Anak yang diasuh dalam budaya masyarakat berbeda cenderung akan membentuk kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan budaya sendiri. Oke, perkenalkan, nama saya Ierim Suga. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek psikososial yang dikemukakan oleh teori dari seorang psikolog Erik Erikson. Jadi teori Erikson itu tidak berbeda jauh dengan teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, di mana ada tahapan-tahapan dalam tahapan kehidupan manusia yang disebut dengan tahapan psikoseksual. Tahapan-tahapan psikoseksual itu adalah yang pertama itu bayi, yang dimana itu dari dia lahir sampai 18 bulan. Tahap pertama teori perkembangan dalam psikoseksual adalah bayi. Pada fase ini, konflik akan berpusat pada kepercayaan atau trust versus mistrust. Kepercayaan versus ketidakpercayaan. Artinya peran orang sekitar sebagai pengasuh sangatlah penting atau sangatlah krusial. Yang kedua itu pada tahapan psikoseksual ada tahapan anak-anak dari 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun. Nah, memasuki tahap kedua, jadi anak-anak itu sudah memiliki kendali diri yang lebih besar. Jadi ada beberapa fungsi motorik yang berfungsi di sini. Nah, pada tahapan ini yang paling penting adalah autonomy versus shame and doubt. Nah, Erikson meyakini bahwa anak yang memiliki kendali diri akan secara otomatis itu memiliki jiwa mandiri gitu. Contohnya saat dia bisa memilih apa yang dia makan begitu. Nah, selanjutnya adalah usia prasekolah dari 3 sampai 5 tahun. Nah,
Nah, pada tahap ini anak mulai terlibat dalam permainan dan interaksi sosial. Pada fase ini adalah di mana ada hal yang penting yaitu inisiatif versus guilt yang membentuk karakter manusia hingga memiliki tujuan hidup atau purpose. Nah, hal ini terjadi pada usia prasekolah yaitu 3-5 tahun. Nah, selanjutnya itu usia sekolah 6-11 tahun. Anak-anak sudah mulai berinteraksi sosial, merasakan bangga ketika berhasil melakukan sesuatu atau merasa senang ketika berhasil atau bisa melakukan sesuatu. Nah, di fase ini industri versus inventory. Nah, hal inilah yang bisa mereka lewatkan pada tahap ini. Nah, ada beberapa hal pada fase ini mereka itu mengalami confidence atau kepercayaan diri di usia sekolah. Nah, selanjutnya usia remaja pada tahun 12 sampai 18 tahun. Nah, fase selanjutnya adalah identitas atau identity versus rule convention, di mana remaja mencari jati diri yang berpengaruh pada hidupnya dalam jangka panjang. Remaja yang berhasil akan konsisten dengan dirinya, sementara yang gagal akan bingung tentang jati dirinya. Itulah identity versus role confusion. Selanjutnya itu yang keenam, awal dewasa 19-40 tahun. Nah, awal dewasa adalah fase intimacy versus isolation, berkaitan erat dengan hubungan kasih sayang dengan pasangan. Jika berhasil, maka orang bisa membentuk hubungan yang kuat. Sebaliknya, apabila gagal, maka orang justru akan lebih menutup dirinya, yang disebut dengan isolation tadi, isolasi diri. Selanjutnya itu masa dewasa, yaitu 40 sampai 65 tahun. Pada fase dewasa, seorang ingin melakukan sesuatu yang membuat dirinya berguna. Jika sukses, maka akan muncul rasa berguna dalam dirinya. Begitu, itu teori menurut Erikson. Nah, sebaliknya, jika gagal, mereka akan merasa keterlibatannya di dunia ini tidaklah penting atau tidaklah besar, atau tidak signifikan. Nah, dalam fase ini yang dipertaruhkan adalah generativity versus stagnation. Nah, selanjutnya itu kematangan atau usia lansia 65 sampai wafat atau sampai meninggal, di mana tahap seorang melakukan refleksi pada apa yang dilakukannya semasa muda. Nah, ada orang tua yang sering bercerita masa mudanya dan selanjutnya menceritakan masa mudanya kepada anak-anak atau cucu-cucunya. Dan jika merasa puas dengan pencapaiannya, maka akan muncul rasa cukup dan merasa berguna. Sebaliknya, jika tidak puas, akan muncul rasa penyesalan hingga rasa putus asa pada dirinya pada tahap ini. Nah, hasil lahir dari fase ini adalah kebijaksanaan atau wisdom. Nah, sehingga orang tua itu lebih bijaksana dari anak muda karena sudah melakukan refleksi panjang dalam hidupnya. Adapun beberapa kelebihan dari teori Erikson. Erikson menekankan bahwa kesadaran individu untuk menyesuaikan diri dengan pengaruh lingkungan sosial. Dan yang kedua, Erikson memandang ego sebagai struktur kepribadian yang otonom serta berfokus pada kualitas ego yang muncul. Oke, untuk kekurangan dari teori punyaannya Erikson terkait psikoanalisis, teorinya Erikson ini dianggap sebagai teori yang kurang empiris karena banyak penelitiannya tidak menggunakan skema yang dianggap ilmiah pada hari ini. Dan penelitiannya cenderung dianggap subjektif. Dari banyaknya psikoanalisis yang lain, punyanya Erikson juga termasuk dianggap salah satu penelitian yang dianggap subjektif. Jadi seperti itu adalah kekurangan dari teorinya Erikson. Mungkin cukup seperti itu teman-teman untuk video dari kelompok kami. Sebelumnya terima kasih.